Wahai Khubeb, jikalau Nabi Muhammad yang ada di tempatmu, apakah engkau ridho bila Muhammad menggantikanmu sementara kau sehat walafiat bersama keluargamu? Dijawab oleh Khubeb dengan tegas, dengan lantang, demi Allah, jawab Khubeb, tak sudi aku bersama anak istriku selama menikmati kesenangan dunia. Sementara Rasulullah wabarakatuh, hamdan wa salaman amma ba'du. Di sini saya ingin bercerita tentang sahabat Nabi yang menemui ajalnya dengan gelar mati syahid, yaitu Khubeb bin Adi. Pada tahun ketiga Hijriyah, beberapa utusan dari kabilah Udan dan Qoroh mendatangi Rasulullah SAW. Mereka mengabarkan bahwa mereka telah mendengar tentang Islam. Untuk itu, mereka meminta Rasulullah agar mengirim utusan agar dapat mengajarkan Islam kepada mereka. Maka Rasulullah pun mengutus 10 sahabat untuk memenuhi permintaan tersebut. Yang ditunjuk untuk menjadi amir atau ketua yaitu Asim bin Sabit sebagai pemimpin mereka. Namun di suatu tempat di antara Uswan dan Makkah, kelompok kecil ini dimintai oleh sekitar 100 pemanah dari Bani Lihyan. Mengetahui hal tersebut, Asim segera memerintahkan teman-temannya agar segera berlindung ke sebuah bukit kecil di sekitar daerah tersebut. Sebenarnya Asim dan kawan-kawan berhasil mengelabui pasukan pemanah musyrik tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Biji-biji kurma yang mereka bawa sebagai bekal dari Madinah tercecer sepanjang jalan. Hal itu memberi petunjuk keberadaan rombongan Asim. Akhirnya, ke-10 sahabat itu pun terkejar. Kami berjanji tidak akan membunuh seorang pun di antara kalian jika kalian menyerah. Kami berjanji tidak akan membunuh seorang pun di antara kalian jika kalian menyerah. Tidak salah seorang musyrik yang mengepung mereka. Kami tidak akan menerima perlindungan kafir ya. Kami tidak akan menerima perlindungan orang kafir. Ya Allah, sampaikan berita kami kepada nabimu, jawab Asim sebagai pemimpin dengan tegar. Maka rombongan musyrik itu pun menyerang dan berhasil membunuh Asim dan 6 sahabat lain. Hingga tinggallah Khubeb bin Adi, Zaid bin Jathinah dan seorang sahabat. Orang-orang musyrik itu kemudian menangkap dan mengikat ketiganya. Namun sahabat yang tidak diketahui namanya itu kemudian memberontak sambil berteriak, "Ini adalah pengkhianatan pertama," kata salah satu sahabat itu, hingga dia menemui syahidnya. Selanjutnya Khubeb dan Said dibawa ke Mekah dan dijual sebagai budak. Sementara itu Bani Haris yang selama ini menyimpan dendam kepada Khubeb dengan alasan karena Khubeb ini pernah membunuh daripada keluarga Bani Harith, sehingga Bani Haris ini sangat dendam kepada Khubeb. Maka Khubeb ini dijual kepada Bani Haris. Maka jadilah Khubeb bulan-bulanan seluruh anggota Al-Haris. Setiap hari sahabat Ansor yang dikenal bersifat bersih, pemaaf, teguh keimanan dan taat beribadah ini harus menerima siksaan. Hingga suatu hari salah seorang putri keluarga tersebut berteriak terkejut memberitakan bahwa budak sekaligus tawanan mereka sedang santai dan tenang-tenang memakan buah anggur. Padahal buah tersebut sedang tidak musim di Makkah, dan Khubeb pun diikat tangannya dengan rantai besi. Keluarga Al-Haris menakut-nakuti Khubeb bahwa saudara sekaligus sahabatnya yang bernama Zaid juga dibeli keluarga Mekah lainnya telah dieksekusi. Ia telah dibunuh dengan cara ditusuk tombak dari lubang dubur hingga tembus ke dadanya. Namun berita kejam dan sadis ini ternyata tidak berhasil membuat hati Khubeb ketakutan, apalagi berpaling dari keimanannya. Sebaliknya, hal ini justru membuat dirinya lebih pasrah terhadap ketentuannya. Akhirnya keluarga Al-Haris pun putus asa. Mereka memutuskan untuk segera mengeksekusi tawanan yang tegar itu, Khubeb itu. Namun sebelum eksekusi dijalankan, Khubeb ini memohon agar diperbolehkan melakukan sholat terlebih dahulu.
Maka Khubayb mendirikan sholat 2 rakaat. Usai sholat, Khubayb menoleh kepada para algojo yang mengawasinya sambil berkata, "Seandainya bukan karena dikira takut mati, maka aku akan menambah jumlah rakaat sholatku tadi." Inilah salah sholat sunnah pertama yang dilakukan seorang muslim ketika akan menghadapi kematian. Kemudian Khubayb melanjutkan sebait syair, "Mati bagiku tak menjadi masalah, asalkan dalam ridho dan rahmat Allah. Dengan jalan apapun kematian itu terjadi, asalkan kerinduan kepadanya terpenuhi, kuserahkan kepadanya sesuai dengan takdir dan kehendaknya." Setelah itu, Khubayb pun disalib pada sebuah tiang. Lalu tanpa sedikit pun rasa belas kasih, pasukan pemanah menghujaninya dengan anak panah. Dalam keadaan demikian, seorang pemuka Quraisy menghampiri dan berkata, Wahai Khubayb, jikalau Nabi Muhammad yang ada di tempatmu, apakah engkau ridho bila Muhammad menggantikanmu sementara kau sehat walafiat bersama keluargamu?" Dijawab oleh Khubayb dengan tegas, dengan lantang, "Demi Allah," jawab Khubayb, "tak sudi aku bersama anak istriku selama menikmati kesenangan dunia, sementara Rasulullah terkena musibah walau terkena sepotong duri. Demi Allah, belum pernah aku melihat manusia lain seperti halnya sahabat-sahabat Muhammad terhadap Muhammad." Yang mengatakan ini adalah Abu Sufyan. Maka tanpa ampun lagi, pedang sang algojo pun menghabisi Khubayb. Namun sebelum ruhnya meninggalkan raga, Khubayb sempat berucap, "Ya Allah, kami telah menyampaikan tugas dari Rasulmu, maka mohon disampaikan pula kepadanya esok tindakan orang-orang itu terhadap kami. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah." Setelah itu, orang-orang musyrik meninggalkan tubuh Khubayb dalam keadaan tetap tersalib di tiangnya. Sementara burung-burung pemakan bangkai, karena Allah tidak ridho atas kematian Khubayb ini, dimakan oleh burung bangkai. Akhirnya burung bangkai itu dikehendaki oleh Allah untuk meninggalkan si Khubayb tadi. Demikian pula doa yang dipanjatkan seorang hamba kepada sang pemilik dalam keadaan pasrah dan ridho pada ketetapannya. Tampak jelas bahwa sang Khalik tidak tega menolaknya. Itu sebabnya Rasulullah yang ketika itu berada di Madinah secara mendadak mengutus Miqdad bin Amr dan Zubair bin Awam untuk segera menyusui ke tempat Khubayb disalib. Padahal ketika itu tak seorang pun orang Madinah yang mengetahui peristiwa naas tersebut. Setiba di tempat yang dimaksud, Khubayb telah tiada. Senyum kedamaian tergurat di wajahnya dengan menahan kedukaan yang mendalam. Kedua utusan tadi kemudian melepaskan sang mujahid dari tiang salib, kemudian membawa dan memakaminya di suatu tempat yang hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab.